Salam, merdeka, merdeka, merdeka. Saudaraku, jika kita berbicara tentang apa itu merdeka, maka sesungguhnya ini adalah hal yang paling hakiki, paling mendasar, paling penting, paling urgent di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau orang tidak merdeka, maka dia tidak bebas. Sehingga kalau seseorang diikat dengan aturan, seseorang yang dijajah, maka dia ingin lepas merdeka. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudaraku, dalam sejarah bangsa Israel, 430 tahun mereka pernah diperbudak di Mesir. Dan oleh Tuhan, karena mengingat janjinya yang unconditional kepada bapak-bapak leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, maka mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, Promised Land. Setelah itu Israel pun dalam sejarah kita tahu dibuang ke Babel, Asyur 70 tahun. Dan setelah itu genaplah firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, mereka dibawa pulang dan mereka hidup sebagai orang merdeka. Artinya merdeka itu penting. Merdeka itu sungguh real. Sebab kenapa? Karena hidup di dalam perbudakan tidaklah enak. Berbeda dengan orang yang hidup sebagai merdeka. Paulus menulis tentang kemerdekaan Kristen dalam konteks bahwa budak-budak slave saat itu, mereka adalah orang-orang yang tidak punya hak. Mereka dirantai, mereka dibawa ke pasar budak, lalu mereka diberikan harga. Jika budaknya cakap, jika budaknya punya skill, maka mempunyai nilai. Nah, saudaraku, artinya bahwa hidup di dalam perbudakan, hidup di dalam kungkungan dosa, hidup di dalam sesuatu yang terikat itu tidak enak. Tetapi kalau hidup di dalam kemerdekaan, bebas, maka kita akan berbuat apa saja. Namun, merdeka yang saya mau bahas hari ini bukan merdeka yang dimana tanpa pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, tetapi merdeka di dalam Tuhan. Sebagaimana bangsa kita telah meraih kemerdekaan. Itulah yang saya mau bahas hari ini. Kalau begitu, apa yang membuat kita disebut orang merdeka? Yang pertama, merdeka artinya bahwa kita mempunyai akses dan kita tidak lagi disebut sebagai budak tetapi sebagai anak Allah. Saudaraku, ini status yang paling mahal, status yang paling mulia, status yang paling berharga, karena ini merupakan privilege kita orang percaya, yaitu bukan budak, bukan diikat lagi dengan dosa, tapi menjadi anak Allah. Anak artinya punya akses ke Bapa. Anak artinya punya ahli waris. Budak tidak memiliki akses apapun. Budak juga tidak memiliki ahli waris. Orang bekerja, orang berusaha, orang mengumpulkan harta. Untuk apa? Untuk anak. Demikianlah kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, maka hal pertama yang kita miliki sebagai orang merdeka atau pengertian merdeka yang pertama adalah merdeka sebagai anak Allah dan bukan sebagai budak. Memiliki akses berarti memiliki jalan masuk, seperti kunci untuk mendapatkan sesuatu. Yaitu apa? Bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung, dan juga bisa mempunyai harta surgawi. Karena seorang bapa akan bekerja untuk anak-anaknya. Demikian juga pada waktu kita diselamatkan di dalam Kristus, maka harta surga, harta dunia milik orang percaya. Karena dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Wow, ini privilege yang luar biasa. Ini adalah hak mulia orang percaya. Karena setelah kita dimerdekakan dari dosa, maka kita menjadi anak dan kita bukan lagi menjadi budak. Yang kedua, arti merdeka yaitu bahwa kita bukan hamba dosa. Saudaraku, kalimat ini mungkin sederhana sekali. Tetapi saudaraku, kalau orang di dalam dosa, orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya punya pilihan, tunduk kepada iblis, turut iblis,
atau hidup di dalam kebebasan. Saudaraku, sebenarnya hidup yang paling bebas dan merdeka adalah dalam Kristus. Karena kita punya pilihan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak terikat dengan dosa, kita tidak punya hutang apapun, kita tidak punya permasalahan apapun, karena kita tidak punya dosa yang mengikat. Coba kita perhatikan orang punya dosa. Tidurnya tidak tenang, hidupnya tidak tenang, dengan lingkungan tidak tenang, dengan pemerintah tidak tenang, dengan raja-raja tidak tenang, dengan siapapun tidak tenang, karena dia dikejar-kejar oleh kesalahannya. Saudaraku, kalau Yeremia berkata, bukan karena Allah kurang panjang tangannya memberkati kita. Bukan karena Allah tidak punya telinga, Allah tidak punya hati yang berbelas kasihan. Tetapi sesungguhnya dosa yang menjadi penghalang. Oleh karena itu Kristus perlu mati bagi kita supaya kita benar-benar bebas. Jadi dosa menjadi penghalang untuk orang tidak merdeka di dalam Kristus. Artinya bahwa dosa begitu ngeri, dosa begitu sadis, dan dosa begitu betul-betul membawa orang terpisah di dalam Tuhan. Roma pasal 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita bukan hamba dosa lagi. Jadi kita tidak boleh hidup seturut dengan kata iblis, kata hati kita yang berdosa, kata hati kita yang maruk, kata hati kita yang penuh dengan kebencian, kata hati kita penuh dengan nista dan nestapa. Tapi kita harus hidup menurut kata hati Roh Kudus yang telah dibenarkan dan dimerdekakan. Yaitu hidup benar, hidup kudus, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dari apa yang saya sampaikan tentang arti merdeka, maka sesungguhnya merdeka mempunyai pengertian bahwa penebusan Kristus lah yang menjadikan kita merdeka. Di luar penebusan Kristus, di luar darahnya yang telah membebaskan kita, maka orang itu bukan menjadi anak, tapi orang itu menjadi seteru. Dia bukan menjadi anak, tapi dia menjadi lawannya Tuhan. Saudara dan saya yang telah merdeka, maka kita bukan budak, tapi kita sungguh-sungguh menjadi mitranya Allah bagi kerajaannya. Anak dijanjikan memiliki harta baik di bumi maupun di surga. Dan orang merdeka adalah anak raja. Anak raja. Karena apa? Kalau bapaknya punya surga, maka anaknya juga punya surga. Karena itu warisan, privilege bagi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tatalah hidupmu secara apik dan bijaksana. Hiduplah sebagai orang merdeka, yaitu tidak lagi dikungkung, tidak lagi terikat di dalam dosa. Dan hidup sebagai anak yang merdeka, yaitu yakin kau punya surga, kau punya harta yang Tuhan sudah sediakan melalui darahnya. Tuhan memberkati kita, merdeka, merdeka, merdeka.